Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Lapor upacara pembukaan pelatihan Satpam Ganda Pratama Angkatan 34 tahun 2024. PT Ganda Putra Insas. Siap. Lanjutkan. Perwakilan penyempatan Ganda siswa. Siap. Balik tempat. Janji siswa. Kami siswa Pusdikat Satpam. PT Ganda Putra Insas. Berjanji. Satu. Akan menjunjung tinggi dan setia. Kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Derajat dan martabat pendidikan. Tiga. Sanggup dengan penuh kesadaran. Untuk menjalankan semua ketentuan. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang berlaku pada Pusdikat Satpam. PT Ganda Putra Insas. 4. Memahami bahwa Pusdikat Satpam PT Ganda Putra Insas bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan satuan pengamanan yang telah hadir di tempat ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat positif antara Direktorat Binmas Polda Jabar dengan BUJP penyelenggara diklat. Pada hakikatnya, satuan pengamanan memiliki kewenangan khusus terbatas sebagaimana terdapat dalam Perpal nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa yang mengatur profesi satuan pengamanan. Oleh karena itu, satuan pengamanan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sehingga dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, anggota satuan pengamanan harus memiliki legalitas. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri, menjadikan satuan pengamanan yang profesional pada bidangnya, memiliki loyalitas terhadap pimpinan di tempat kerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Pada kesempatan ini, selaku Direktur Binmas Polda Jabar, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Ganda Putra Insas beserta seluruh jajaran staf yang secara konsisten menyelenggarakan pelatihan ini bagi satuan pengamanan sebagai wujud dan komitmen untuk menempatkan satuan pengamanan sebagai profesi yang profesional di bidangnya. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan beberapa penekanan khususnya kepada peserta pelatihan dasar satuan pengamanan. Pertama, pedomani Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembinaan profesi satuan pengamanan. Kedua, selama dalam pelatihan, peliharalah kondisi fisik dan kesehatan saudara dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
Ketiga, laksanakan pelatihan dengan sepenuh hati, memelihara kedisiplinan, bersikap proaktif dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama mengikuti pendidikan pelatihan. Keempat, selama pelatihan saudara akan dibekali berbagai materi pengetahuan teknis kepolisian terbatas dan keterampilan lapangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Tekunlah dan tetap semangat selama mengikuti pelatihan. Hadirin peserta pelatihan sekalian berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, pelatihan dasar Satuan Pengamanan Kualifikasi Garda Pratama Angkatan ke-34 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PT Ganda Putra Insas secara resmi saya nyatakan dibuka. Satuan pengaman kita menjaga keamanan, selalu siap siaga emas dalam kenyataan. Satuan pengaman kita mengamankan lingkungan, sebagai mitra polisi menjunjung tinggi persatuan. Jalankan tugas mulia bersama-sama Polri, melandaskan UUD 45 dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bekerja, satuan pengamanan. Kesimpulan paling penting apa? Nanti digunakan, diimplementasikan pada saat rekan-rekan menjadi satuan pengamanan. Yang sudah bekerja tapi baru 1 bulan atau di bawah 6 bulan angkat tangan. Oke ya. Yang bekerjanya sudah di atas 1 tahun. Ya, banyak. Tapi yang bekerja di atas 10 tahun ada juga tidak? Nah, ada. Tadi di sambutan materi disebutkan rekan-rekan bekerja 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Pekerjaan sehari-hari apa? Sebagai satuan pengamanan. Tugas pokok, fungsi dan peranan disebut tupoksiran. Tugas pokok, fungsi dan peranan kegiatan satuan pengamanan sehari-hari. Melakukan pekerjaan apa? Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Disingkat apa? Turjawali. Nah itu ya, yang sudah bekerja sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 10 tahun. Mulai hari ini dirubah, ikuti semua aturan ya. Kalau kalian mengikuti aturan, insya Allah ringan. Inilah awal mulanya kalian masuk ya, pintu gerbang ini. Berarti kalian batas keluar masuk itu sampai di sini ya. Harus izin pembina, Kapusdik dan staf PT Gapin kalau mau keluar dari pintu gerbang. Jelas? Nah, jadi jangan seenaknya kalian datang petentang petenteng bawa tas ya, tidak ada gerakan sama sekali. Jadi saya harapkan dengan adanya ini jaga kekompakan untuk masuk kawasan pelatihan ya. Apapun saling mengingatkan, saling menegur antara kawan ya, jangan sampai di dalam lemdik ada suatu pertengkaran. Jelas? Ya. Saya sudah tekankan apabila tidak hormat 15 turun. Apabila tidak mengucapkan selamat pagi 15 turun. Apabila tidak mengucapkan kata-kata komandan 15 turun. Jadi harus dipahami, itu diri pribadi masing-masing. Kalian mengingat, hukuman menjauh dari kalian. Kalian tidak mengingat, hukuman pasti dekat dengan kalian. Senang, di mana-mana hatiku senang.
Di mana-mana hatiku senang. Mana-mana hatiku senang. Turun. Naik. Turun. Setengah. Turun. Hadap kiri. Gerak berarti posisinya nanti miring lagi. Serong lagi. Ya. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Nah, serong lagi ke sana. Jadi kata-katanya nanti ada kata-kata serong nggak? Ya. Hadap kanan. Ada serongnya nggak? Gerak. 1, 2, 3. Masih serong. Ya, berarti nggak ada kata-kata serongnya. Nah, kalau ada kata-kata serongnya, baru berbentuk lurus. Hadap serong kiri. Ada kata-kata serongnya nggak? Hadap serong kiri. Gerak. 1, 2, 3. Berbentuk lurus ke depan. Hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Berbentuk serong. Ini karena posisinya aba-abanya hadap. Hadap serong kiri. Gerak. 1, 2, 3. Nah, ini kalian posisi serong. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Hadap serong kiri. Gerak. 1, 2, 3. Harungkan tongkat. Gerak. 1, 2. Harungkan tongkat. Siap. Gerak. 1, 2. Gerak. Balik ke sikap siaga. Baik, nama saya Hikmat Mulyawijaya, pangkat AKP atau Ajun Komisaris Polisi. Saya dari Polda Jawa Barat. Alamat kantornya di Bandung ya, di Jalan Salamata nomor 748. Penugasan di Direktorat Binmas ya, atau Binmas. Binmas itu pembinaan masyarakat terkait dengan fungsi kepolisian. Apa itu fungsi kepolisian? Ya, jadi fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang yang pertama tadi pemelihara HAM, yang kedua penegak hukum, yang ketiga pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, pengemban fungsi kepolisian adalah Polri. Jadi yang mengemban fungsi kepolisian adalah Polri, ya kan? Nah, di sini ada lanjutannya yang dibantu oleh yang pertama Polri dibantu oleh kepolisian khusus. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi ada Polhut, Polhukam, Polhusmas, ya, Polres Tegar Budaya dan lain sebagainya. Yang kedua dibantu oleh siapa? Dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil atau di tingkat PPNS. Jadi dibantu oleh PPNS. Ada yang tahu PPNS ya? Ada yang tahu nggak? PPNS ada di mana? Sama kayak Polsus, ada di instansi pemerintah. PPNS ada di Bea Cukai, di perpajakan, kemudian Kehutanan, di Kementerian Pertanian, Satpol PP juga ada PPNS, Dinas Perhubungan pun juga ada PPNS, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu melakukan TBTKP atau
atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Jadi lakukan ya ketika ada kejadian, ya, maka satpam yang ada di situ melakukan tindakan pertama ya di TKP. Ya, kita kan sudah belajar ya. TKP sudah kan? Tindakan pertama di TKP ini penting ya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh satpam ini penting. Yang mana TKP dilakukan sebelum polisi tiba. Tugas kedua mengawasi si pelaku ini ya, yang kita tangkap ya. Apa namanya udah ya. Jika kita akan menangkap pelaku, posisi kita siap-siapnya. Itu juga petugas yang kedua ya. Siap-siap. Mudah nih. Nah, di depan di depan. Nah, gitu kan, siap-siap ngawasi itu ya. Nah, kita perintahkan untuk angkat tangan. Ya. Angkat lagi. Buka. Ya. Kita siap-siap. Kita gol di sini atau tong. Nah, kalau ada perlawanan kita sudah siap ya. Perhatikan tubuh si pelaku, tubuhnya dipakainya ada senjata atau tidak ya. Nah, kita akan balik kanan. Balik kanan. Kita balik kanan aja, nggak usah PBB. Saya satpam ya. Satpam yang pelakunya. Ya, perhatikan belakangnya. Ada, ya. Mungkin kita penasaran nih, siapa tahu ada di pakaiannya, ada senjata. Nah, kita betul tertembok nih, ya. Nah, kita lakukan dengan cara berdiri. Ya, rapat tembok, rapat. Buka kaki lebar-lebar, angkat ininya, ya, kakinya dulu. Buka kaki lebar-lebar. Ya. Nah, ini kaitan di kepala, tangannya dulu. Nah, ya. Nah ini. Jadi usahakan posisi atau kedudukan si pelaku ini posisi yang lemah. Ketika dia dibuka lebar-lebar, kemudian condong ke depan, dia lemah posisinya. Ya. Posisi yang perlawanannya mungkin lemah. Ya. Tarik, kita kuda awasi, ya. Awasi, bantu, ya. Nah, petugas kedua nanti mungkin menerima benda-benda yang didapat daripada badan si pelaku, misalkan handphone. Nah, kamu catat, ya. Simpan, gitu. Jadi ini tugasnya dicatat, simpan, ya. Benda-benda yang kita dapat daripada si pelaku, ya. Kita benda, ya. Apik, hati-hati juga, ya. Masih ada juga yang kita punya seperti ini, ya. Dan sebelah kirinya, ya. Yang juga nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan pemborgolan. Ada di sebelah mana sih? Kanan ya. Borgol. Tolong pegangnya seperti ini. Sudah belajar kan? Borgol sebagai alat pemukul. Borgol sebagai alat pemukul. Ini kan? Kita urus seperti ini. Yang atas, yang kebukanya di depan. Yang belakang kebalikannya. Kan itu ya. Tolong di borgol dipelihara ya, sampai karatan ada kunci juga. Kita coba ya. Aman. Sampai rangkap dari mana? Ya. Ya. Nah, kurang bagus. Ya kan? Ya. Nah, ya langsung kan? Ya. Berat? Ya. Cuci. Nah, ya. Ya. Belakang. Tekan. Ambil satu lagi. Tangannya bisa banget. Awas kemana? Bukan tembak itu. Awas. Tembak kan. Nah, selesai. Periksa borgol dengan baik. Oke, baru dibawa. Ya, bawa tahan. Ya. Boleh seperti ini boleh. Nah, lawan nanti kemana? Ya, lawan. Kalau bukan aja enak kalau udah borgol.
baca, lakukan penggeledahan dan lanjutkan dengan pemborgol. Posisinya dia berlutut. Artinya dibuka lebar juga, lebar lagi. Nah, ini kan susah dia melawan. Ya. Jadi kedudukannya dia lemah. Ya. Kalau enggak, sebenarnya dengan cara duduk kan. Bergerak ke depan, ya. Tangan kaitkan lagi, buka lebar-lebar. Nah, kita dorong, ya. Kita dorong seperti ini. Ya. Kita lakukan pembeleh, lanjutkan dengan bembor. Ini dia duduk. Ini usahakan dia lemah kondisi kedudukannya. Ya. Jadi duduk. Right. Buka lebar-lebar, tangan kaitkan. Nah, seperti ini kalau cara kita beda seperti ini. Beda kanan dan kiri. Kemudian apabila sudah diborgol, pura-puranya juga sudah diborgol. Tangan lagi. Nah, kalau sudah diborgol seperti ini, kita mungkin akan kesulitan untuk mengangkat. Ya kan? Sulit. Kita mempermudah, gulingkan aja. Ya, gulingkan. Kita memasuki lapangan upacara. Lapor upacara penutupan pelatihan Gagak Pratama PT Medan Sudrajat siap. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lapor upacara penutupan pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan 34 tahun 2024 PT Ganda Putra Insas siap. Lanjutkan. Lapor perlepasan pada siswa penjematan briefing kualifikasi Ganda Pertama dan menerima ijazah siap. Perlepasan penjematan dan terima ijazah lah dilaksanakan. Balik ke tempat. Kode etik Satuan Pengamanan. Kode etik Satuan Pengamanan. Kami peserta pelatihan Satuan Pengamanan Angkatan
34 tahun 2024 di Pusdikat Satpam PT Ganda Putra Insas. Berikrar. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjunjung tinggi Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Menjaga ketentraman umum. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan keteladanan diri. Empat. Selalu waspada. Dalam menghadapi setiap kemungkinan. Gangguan Kamtibmas di lingkungan tugas. Lima. Setiap saat sanggup. Melaksanakan pengabdian luhur ini. Berdasarkan hati nurani. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kami. Cirebon, tanggal 7 Maret 2024. Pembaca ikrar, Yo Faris. Pengucapan dan bacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Teman-teman, balik kanan, gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti upacara penutupan pelatihan Satpam Garda Pratama Angkatan 34 PT Ganda Putra Insas. Hadirin sekalian yang berbahagia, pelaksanaan pelatihan yang telah saudara ikuti di PT Ganda Putra Insas ini bertujuan untuk membentuk kemampuan anggota satuan pengamanan yang profesional, memiliki kualifikasi Garda Pratama, serta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian terbatas, memiliki kemampuan fisik yang serata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin, loyalitas, dan mematuhi hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada hari ini kita patut berbangga. Satpam yang berdiri di depan saya telah memiliki kualifikasi Garda Pratama, siap membaktikan diri dan melaksanakan tugas secara profesional dalam pengabdiannya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. Ke depan, tantangan tugas dan tuntutan masyarakat terhadap pengguna jasa pengamanan semakin tinggi. Dalam menjawab tantangan dan tuntutan tersebut, saudara harus mampu mengaplikasikan materi, kemampuan, dan keterampilan yang Anda dapatkan dimanapun saudara bertugas. Hadirin peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa penekanan saya sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral yang handal dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi pada tempat Anda bertugas. Kedua, tingkatkan profesionalisme dengan melakukan pelatihan dan koordinasikan segala aktivitas Satpam dengan aparat kepolisian setempat. Tiga, selalu bersikap proaktif dan antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat, serta tanamkan etika profesi bagi setiap anggota Satpam dalam menghadapi setiap bentuk gangguan kamtibmas lingkungan kerjanya masing-masing. Keempat, hendaknya mampu untuk menjaga dan melindungi seluruh benda, barang, gedung, termasuk personil di lingkungan tempat saudara bekerja. Kelima, jalin hubungan kerjasama dan kemitraan yang kompak dengan rekan-rekan sekerja, para pembina, struktur, masyarakat setempat guna menghindari kesulitan dalam
pelaksanaan tugas. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, sebagai penutup amat ini, saya sampaikan selamat jalan, salam buat keluarga, dan segera kembali kepada keluarganya masing-masing. Kepada Direktur Utama PT Ganda Organisasi yang mewakili, saya atas nama pimpinan Polda Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan pelatihan ini, sehingga menghasilkan lulusan yang dapat dibanggakan sebagaimana harapan pimpinan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan dasar Satpam Bela Pratama Angkatan ke-34 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita sekalian. Amin.